Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Syafitri Siregar dengan NIM 0306222091. Saya dari Prodi PGMI 3 semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang penentuan media dan sumber belajar. Materi yang pertama yaitu pengertian media pembelajaran. Kata media berasal dari bahasa Latin dan secara harfiah berarti mediasi atau pengantar. Dari sudut pandang belajar mengajar, media adalah menyampaikan informasi dari guru kepada siswa untuk mencapai pembelajaran yang efektif. Sedangkan menurut Azikiwe 2007, media pembelajaran mencakup segala sesuatu yang digunakan guru selama pembelajaran untuk melibatkan kelima indera, yaitu penglihatan, pendengaran, sentuhan, penciuman, dan rasa. Media pembelajaran merupakan pembawa informasi yang dirancang khusus untuk mencapai tujuan dalam situasi belajar mengajar. Lalu yang kedua yaitu jenis-jenis media pembelajaran. Jenis-jenis media pembelajaran terbagi menjadi 3, yaitu media visual, media audio, dan media audiovisual. Media visual merupakan suatu alat pembelajaran yang di dalamnya berisikan informasi atau pesan, khususnya suatu topik materi pembelajaran yang disajikan secara menarik dan kreatif, serta digunakan dengan menggunakan indera penglihatan. Contohnya itu media gambar atau foto, peta konsep, diagram, poster, dan peta atau globe. Yang kedua itu media audio. Media audio atau media dengar adalah jenis media pembelajaran atau sumber belajar yang berisikan pesan atau materi pembelajaran yang disajikan secara menarik dan kreatif, dan diterapkan dengan menggunakan indera pendengaran saja. Contohnya itu radio, rekaman suara, podcast edukasi, atau audio kuis. Yang ketiga, media audiovisual. Media audiovisual adalah jenis media pembelajaran atau sumber belajar yang berisikan pesan atau materi pembelajaran yang dibuat secara menarik atau kreatif dengan menggunakan indera pendengaran dan penglihatan. Media ini merupakan suara dan gambar. Media audiovisual terbagi menjadi 2, yaitu audiovisual murni dan audiovisual tidak murni. Materi yang ketiga yaitu kriteria pemilihan media pembelajaran. Pemilihan media adalah keputusan penting yang berpengaruh pada ketepatan penggunaan jenis media dalam proses pembelajaran, serta memengaruhi efektivitas dan efisiensi pembelajaran. Beberapa prinsip yang harus diperhatikan sebelum melakukan proses pemilihan media yaitu 1. Menemukan tujuan pesan yang ingin disampaikan untuk memilih media yang paling efektif. Kedua, adanya familiaritas media. Familiaritas media berarti seberapa akrab atau terbiasanya murid dengan jenis media tertentu. Jika murid sudah sering menggunakan atau melihat media tersebut, mereka akan lebih mudah memahami dan menerima pesan yang disampaikan. Yang ketiga, adanya sejumlah media pembelajaran yang dapat dipilih atau diperbandingkan. Maksudnya, bahwa ada berbagai jenis media yang bisa digunakan untuk proses belajar mengajar, dan masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang keempat, adanya jumlah, kriteria, atau norma yang dipakai dalam proses pemilihan, bahwa ada beberapa standar atau pedoman yang harus diperhatikan saat memilih media pembelajaran. Materi yang keempat yaitu penentuan media pembelajaran. Penentuan media pembelajaran terbagi menjadi 6, yaitu yang pertama menentukan tujuan pembelajaran, yaitu memutuskan apa yang ingin dicapai dalam program pembelajaran seperti pemahaman konsep, keterampilan, dan sikap.
Yang kedua, menganalisis karakteristik siswa, yaitu dengan mempertimbangkan usia, minat, dan tingkat pemahaman siswa untuk memilih media yang tepat. Yang ketiga yaitu evaluasi jenis media. Evaluasi berbagai jenis media yang tersedia seperti buku, video, permainan, gadget, serta pertimbangan kelebihan dan kekurangannya. Yang keempat, pertimbangan ketersediaan. Memastikan media yang dipilih dapat diakses oleh semua siswa dan tersedia dalam jumlah yang cukup. Yang kelima, menguji coba dan mengevaluasi. Apabila memungkinkan, lakukan uji coba media sebelum digunakan secara luas dan mintalah masukan dari siswa untuk mengevaluasi efektivitasnya. Yang keenam, rencanakan integrasi media. Merencanakan bagaimana media yang akan diintegrasikan dalam proses pembelajaran, termasuk kegiatan pendukung dan evaluasi. Materi yang kelima yaitu pengertian sumber belajar. Ada beberapa pengertian sumber belajar yang dikemukakan oleh para ahli pendidik, yaitu yang pertama, Degeng dalam Andi Prastowo sebagai semua sumber yang mungkin dapat digunakan oleh peserta didik supaya terjadi perilaku belajar. Yang kedua, sumber belajar pada hakikatnya adalah segala sesuatu baik benda, data, fakta, ide, orang, dan lain sebagainya yang bisa menimbulkan proses belajar. Contohnya yaitu buku paket, modul, LKS atau lembar kerja siswa, realia, model, market, bank, museum, kebun binatang, dan pasar. Yang ketiga yaitu sumber belajar adalah suatu sistem yang terdiri atas sekumpulan bahan atau situasi yang dikemukakan secara sengaja dan dibuat agar memungkinkan peserta didik belajar secara individual. Yang keempat yaitu sumber belajar adalah segala jenis media, benda, data, fakta, ide, orang, dan lain-lain yang dapat mempermudah terjadinya proses pembelajaran bagi peserta didik. Kelima, Association for Education and Communication Technology. Sumber belajar adalah semua sumber yang meliputi data, orang, dan barang yang digunakan oleh peserta didik baik secara sendiri-sendiri maupun dalam bentuk gabungan, biasanya dalam situasi informal untuk memberikan kemudahan belajar. Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat dipahami bahwa sumber belajar merupakan berbagai atau semua sumber baik yang berupa data, orang, metode, media, tempat berlangsungnya pembelajaran yang digunakan oleh peserta didik demi kemudahan dalam belajar. Materi yang keenam yaitu jenis-jenis sumber belajar. Berikut ini klasifikasi sumber belajar menurut Shields dan Rich Hay sebagai berikut. Yang pertama yaitu pesan, yang merupakan informasi yang disampaikan oleh komponen yang lain, biasanya berupa ide, makna, dan fakta. Berkaitan dengan konteks pembelajaran, pesan ini terkait dengan isi bidang studi dan akan dikelola dan direkonstruksikan kembali oleh pembelajar. Yang kedua yaitu orang tertentu yang terlibat dalam penyimpanan dan penyaluran pesan. Yang ketiga yaitu bahan, yang merupakan kelompok alat yang sering disebut dengan perangkat lunak. Dalam hal ini, bahan berfungsi menyimpan pesan sebelum disalurkan dengan menggunakan alat yang telah dirancang. Bahan yaitu segala sesuatu yang berupa teks tertulis, cetak, rekaman elektronik, web, dan lain-lain yang dapat digunakan untuk belajar. Yang keempat, alat, yang merupakan alat yang sering disebut perangkat keras. Berkaitan dengan alat ini dipergunakan untuk mengeluarkan pesan yang tersimpan dalam bahan. Alat juga merupakan benda-benda yang berbentuk fisik yang sering disebut dengan perangkat keras, yang berfungsi untuk menyajikan bahan pembelajaran. Sumber belajar tersebut seperti komputer, HP, kamera, radio, televisi, film bingkai, tape recorder, dan VCD atau DVD. Yang kelima yaitu teknik, yang merupakan prosedur baku atau pedoman langkah-langkah dalam penyampaian pesan. Dalam hal ini dapat dengan kata lain, teknik adalah
cara atau prosedur yang digunakan orang dalam kegiatan pembelajaran untuk tercapai tujuan pembelajaran. Yang keenam yaitu latar, yang merupakan lingkungan di mana pesan ditransmisikan. Lingkungan adalah tempat di mana saja seorang dapat melakukan belajar atau proses perubahan tingkah laku, maka dikategorikan sebagai sumber belajar. Misalnya perpustakaan, pasar, museum, sungai, gunung, tempat pembuangan sampah, kolam ikan, dan lain sebagainya. Dari uraian di atas dapat dikualifikasikan bahwa sumber belajar ada yang berbasis manusia, sumber belajar berbasis cetakan, sumber belajar berbasis visual, sumber belajar berbasis audiovisual, dan sumber belajar berbasis komputer. Materi yang ketujuh yaitu kriteria sumber belajar. Secara umum, kriteria tersebut meliputi beberapa aspek berikut. Yang pertama yaitu ekonomis. Pertimbangan ekonomis bukan hanya soal harga murah, tetapi juga mencakup jumlah sarana yang bisa dijangkau dan diawetkan media tersebut. Kedua, praktis dan sederhana. Media yang baik harus praktis dan sederhana. Tidak memerlukan peralatan tambahan yang rumit, mudah dioperasikan oleh siapa saja, serta dapat digunakan dan disimpan dengan cepat dan efisien. Yang ketiga, mudah diperoleh. Media dan semua perlengkapannya harus mudah diakses atau tersedia dengan mudah, sehingga pengadaan media tersebut tidak menjadi hambatan dalam proses pembelajaran. Yang keempat, fleksibel atau luas. Media yang fleksibel adalah media yang dapat digunakan untuk berbagai tujuan pembelajaran sesuai dalam beragam situasi dan tidak mudah usang oleh perkembangan zaman. Yang kelima, kesesuaian komponen dengan tujuan. Setiap komponen media harus mendukung tujuan pembelajaran. Sedangkan kriteria sumber belajar yang berdasarkan tujuan penggunaannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu sumber belajar untuk motivasi. Sumber belajar ini berfungsi untuk membangkitkan minat belajar, mendorong partisipasi aktif, merangsang munculnya pertanyaan-pertanyaan, serta membantu memperjelas permasalahan yang dihadapi dalam proses pembelajaran. Yang kedua, sumber belajar untuk pengajar. Kriteria ini biasanya digunakan oleh guru untuk memperkaya bahan ajar guna mendukung kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga, sumber belajar untuk penelitian. Sumber belajar ini digunakan dalam kegiatan penelitian di mana ia memberikan informasi yang dapat diamati, dianalisis, dan dicatat dengan cermat. Yang terakhir yaitu sumber belajar untuk memecahkan masalah. Sumber belajar yang digunakan ini untuk membantu memecahkan masalah dengan menyediakan informasi atau alat yang relevan untuk menemukan solusi yang tepat bagi permasalahan tertentu. Materi yang terakhir yaitu penentuan sumber belajar. Berikut ini adalah langkah-langkah penentuan sumber belajar, yaitu 1. Menetapkan tujuan pembelajaran. Sebelum memilih sumber belajar, pentingnya untuk menetapkan tujuan pembelajaran secara jelas. Yang kedua, memahami kebutuhan siswa. Setiap siswa memiliki perbedaan dalam gaya belajar seperti visual, auditory, atau kinestetik, serta variasi dalam tingkat pemahaman. Ketiga, memilih sumber yang kredibel dan tepat. Kualitas sumber belajar sangat penting. Sumber tersebut harus berasal dari pihak yang terpercaya, dengan informasi yang akurat dan relevan untuk membantu mencapai tujuan pembelajaran. Yang keempat, menggunakan beragam media pembelajaran. Sumber belajar tidak terbatas pada buku, tetapi juga dalam bentuk video, aplikasi, atau alat bantu visual lainnya. Yang kelima, sumber yang mudah diakses. Sumber belajar yang dipilih harus mudah dijangkau oleh siswa dan guru. Yang keenam, mempertimbangkan aspek biaya. Dalam memilih sumber belajar, biaya juga harus dipertimbangkan sesuai dengan anggaran yang tersedia. Mungkin sekian dari materi yang dapat saya paparkan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.